Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini saya kembali boleh naik ke mimbar ini. Sudah 3 tahun lebih saya tidak pernah berkhotbah ya, semenjak ada COVID dan sebelumnya saya juga sudah berhenti berkhotbah. Jadi total 3 tahun lebih, 3,5 mungkin. Jadi perasaannya sekarang seperti mau ujian lisan. Puji Tuhan, parasya hari ini adalah tentang parasya Shemot. Jadi di sini kita akan mempelajari beberapa hal diambil dari parasya ini. Ya. Jadi kata pertama dari parasya ini sebetulnya ada satu kata yang terhilang kalau kita baca di Alkitab, yaitu perkataan dan. Karena sebenarnya judulnya dalam bahasa Ibrani itu adalah Ve'eleh Shemot, ya. Dan inilah nama-nama. Tapi kalau kita lihat dalam Alkitab bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, kata dan atau kata ve itu ternyata tidak ada atau ditiadakan oleh penerjemahnya. Padahal ada maksudnya dan ada pentingnya juga perkataan dan itu ya. Karena dia merupakan penghubung antara kitab Kejadian dan kitab Keluaran. Tetapi tidak hanya itu. Ternyata dia juga merupakan penghubung antara perjanjian Abraham dan perjanjian Sinai ya. Itu bisa kita lihat dalam Keluaran 2 ayat 24-25 ya. Adonai mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Adonai melihat orang Israel itu dan Adonai memperhatikan mereka. Jadi kita bisa melihat adanya hubungan antara apa yang terjadi di kitab Kejadian dengan yang terjadi di kitab Keluaran ini ya. Sedangkan Shemot itu adalah Shem dalam bentuk jamak ya. Kita kan sering mendengar perkataan Baruch Hashem. Kita sering dengar itu yaitu diberkatilah namanya. Jadi di sini Shem-nya itu adalah Shem yang menjadi Shemot itu. Dan memang kita lihat bahwa disebutkan dalam kalimat berikutnya yaitu nama-nama Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda dan seterusnya. Jadi secara garis besar parasya ini berisi kisah tentang penderitaan umat Israel dalam perbudakan di Mesir, kelahiran Mose dan bagaimana ia diselamatkan dari Sungai Nil dan panggilannya untuk memimpin Israel pergi keluar dari Mesir. Itu intisari dari parasya ini. Jadi kita awal mula perhatikan bahwa diceritakan tentang bagaimana banyaknya jumlah orang Israel di Mesir. Mula-mula mereka datang 70 orang, yaitu keturunan Yakov atas undangan Yosef. Ya, jadi kita ingat cerita di kitab Kejadian yang baru saja lalu. Datang 70 orang keturunan dari Yakov, namun dengan cepat jumlah mereka bertambah banyak. Di pasal 1 ayat 7 dituliskan bagaimana jumlah orang Israel itu digambarkan dengan kalimat yang berkali-kali diulangi ya. Kita lihat di situ orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Jadi ada 4 perkataan dalam satu ayat ini yang semuanya maksudnya adalah menunjukkan betapa jumlah
orang Israel itu menjadi demikian banyak di negeri Mesir itu. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana situasinya di sana kalau digambarkan dengan kalimat seperti itu, ya. Nah, dengan sendirinya hal ini akan membuat Firaun yang memerintah di situ menjadi takut, ya, menjadi cemas. Bagaimana ini kok begitu banyak imigran yang datang ke negerinya dalam jumlah yang begitu besar. Dan kita tahu bahwa Firaun pada saat yang diceritakan ini bukan lagi Firaun pada zaman Yosef dulu. Firaun yang zaman Yosef itu sudah kenal baik dengan Yosef dan bagaimana mereka sudah ditolong oleh Yosef. Tapi itu semuanya sudah berlalu, ya. Firaunnya sudah berganti, Yosefnya juga sudah mati. Jadi situasinya sudah sangat berubah. Jadi rupanya kita memang belajar di sini bahwa tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini, ya. Jadi sesuatu yang enak, nyaman, bisa saja suatu saat akan berganti, berubah menjadi sesuatu yang memprihatinkan, ya. Jadi oleh karena itu, Firaun pada masa itu, mungkin Firaunnya adalah Ramses II atau Seti I, itu menurut perkiraan ahli-ahli purbakala pada zaman itu, ya. Jadi mereka itu khawatir dan oleh karena itu mengeluarkan peraturan, ya. Peraturan supaya setiap anak lelaki Yahudi yang lahir harus segera dibunuh. Dan peraturan itu dikeluarkan, ditujukan kepada para bidan, ya. Para bidan yang menolong persalinan pada saat itu diberi peraturan untuk langsung membunuh setiap anak lelaki Yahudi yang lahir. Tentunya secara manusiawi peraturan seperti itu bisa dimaklumi, ya, bisa dipahami karena takutnya si Firaun ini. Mungkin kalau itu terjadi di sini pun juga mungkin saja bisa terjadi itu, tapi dengan cara peraturan yang lain lagi, ya. Jadi situasinya seperti itu, tetapi kita juga perlu memperhatikan, ya, ada sesuatu yang sebenarnya aneh atau ganjil, ya, bahwa kenapa orang Yahudi itu dalam masa perbudakan berlipat ganda dengan begitu cepat dan begitu banyak, ya. Padahal secara wajarnya seseorang yang dalam perbudakan itu tentu kehidupannya stres, ya. Kehidupannya stres berat, stres fisik maupun stres rohani, ya. Jasmani rohani dalam keadaan stres, dan oleh karena itu sebenarnya angka kelahiran tidak mungkin meningkat, ya. Jadi ada sesuatu yang aneh di situ, oleh karena secara medis juga dapat dijelaskan bahwa itu tidak mungkin terjadi. Jadi meskipun suami maupun istri dua-duanya subur semuanya, tetapi itu bukan jaminan bahwa akan lahir seorang anak di situ. Jadi oleh karena itu di sini sesuatu yang mengherankan, kenapa dalam situasi yang stres reproduksi begitu tinggi dan mengapa angka kelahiran sedemikian tinggi. Ada yang menjelaskan bahwa istri-istri budak Ibrani itu pada malam hari mengunjungi suaminya, dan oleh karena itu angka kelahiran menjadi tinggi. Itu pun juga tidak bisa menjelaskan, ya, karena dalam keadaan stres tetap seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa angka kelahiran mestinya tertekan pada situasi perang, misalnya perang dunia yang pertama mau yang kedua, itu angka kelahiran sangat menurun. Tapi di sini justru meningkat. Jadi ada sesuatu kuasa Elohim yang menyebabkan ini semua, ya. Selanjutnya kita mau perhatikan tentang dua bidan, ya. Dua bidan yang disebut-sebut
dalam kitab ini, masih ingat nggak namanya siapa? Kedua orang bidan itu. Namanya Sifra dan Puah ya. Dan itu dia melanggar perintah dari Firaun itu. Perintahnya dilanggar, dia tidak menurut ketentuan bahwa setiap anak lelaki Ibrani yang lahir harus dibunuh, dia tidak lakukan itu. Dan itu ada yang mengatakan itu pasti bidannya bidan Mesir. Tapi ada juga yang mengatakan itu bidan Ibrani. Tapi ada disangkal juga bahwa kalau bidan Ibrani, mana mau dia menurut untuk membunuh bayi-bayi lelaki dari bangsanya sendiri. Tapi saya rasa itu tidak penting ya, apakah mau bidan Ibrani atau bidan Mesir. Yang jelas kedua bidan ini takut kepada Elohim, sehingga dia berani melanggar perintah Firaun, dan bahkan dia punya jawaban yang sangat tepat terhadap Firaun itu. Jawabannya, anak lelaki Ibrani itu lahir semuanya kuat, dan langsung mereka datang untuk menolong sudah dalam keadaan lahir. Jadi peraturannya Firaun dipatahkan begitu saja oleh argumentasi dari kedua bidan itu. Dan akibatnya bidan itu mendapat berkat dari Elohim. Itu yang diceritakan. Nah, kita perhatikan di sini bahwa bidan itu mula-mula adalah bidan yang takut kepada Elohim, ya. Karena takut dia mendapat hikmat. Karena itu terus dia mendapat keberanian dan mendapat kecerdasan untuk memberi jawaban kepada Firaun. Jadi kita perhatikan urut-urutan itu, dan tentunya sebaiknya kita tiru mereka ya. Karena apa yang dilakukan mereka itu mestinya memang baik juga kalau kita tiru ya. Kita perlu takut pada Elohim, dan itu sudah sering kita dengar bahwa kita takut pada Elohim. Dan dari situ kita boleh mendapat hikmat, dan dari situ kemudian kita mendapatkan berkat ya. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Adonai. Jadi di sini yang kita perhatikan adalah takut yang positif ya, bukan takut yang negatif. Takut yang positif itu adalah suatu perpaduan, suatu kombinasi antara rasa hormat, rasa takjub, dan sama sekali tidak ada terpikir untuk melawan gitu ya. Ini kurang lebih yang bisa dijelaskan dari rasa takut yang positif itu. Tapi kalau takut yang negatif itu menimbulkan kecemasan, menimbulkan tekanan, menimbulkan hati menjadi kecil ya, kecil hati, menjadi tidak berani bertindak dan sebagainya. Itu perbedaannya antara takut yang positif dan takut yang negatif ya. Dan kita mendapat kenyataan di sini bahwa bidan-bidan yang takut kepada Tuhan itu menjadi berani, mempunyai hikmat, mampu menjawab, dan semuanya itu menjadi diberkati mereka itu. Jadi kita mau memperhatikan, kita mau mendalami ya, sedikit lebih dalami mengenai masalah takut ini ya. Takut kepada Elohim, takut kepada Tuhan itu sebenarnya kita mendapatkannya. Kita mendapatkan pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita itu mendapat pemberian roh takut kepada Elohim. Sebenarnya kita mendapatkan itu. Itu kita bisa temukan di Yesaya pasal 11 ayat
1-3, di situ dijelaskan bagaimana Yesua yang akan lahir sebagai manusia itu juga mendapat kelengkapan roh takut kepada Elohim. Ya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Adonai akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan, dan takut akan Adonai. Jadi kita baca bahwa ditambahkan atau dibubuhkan. Jadi setelah semua roh-roh itu tadi diberikan, ada roh hikmat, roh pengertian, kemudian ditambahkan roh takut akan Adonai. Jadi di situ suatu pemberian. Ya. Rabbi Shaul menjelaskan bahwa Adonai itu memang ikut berperan dalam pengembangan takut yang positif dalam diri kita. Kita baca di Filipi pasal 2 ayat 12-13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Adonai lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi ada peranan Adonai pada waktu kita mengerjakan, ya, menurut kata-kata di sini, pada waktu kita mengerjakan keselamatan kita. Jadi mungkin perlu lebih diperjelas seperti ini, ya. Jadi mula-mula kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Disitulah yang disebut justification, yang kita sudah sering dengar juga, yaitu pembenaran. Kita dibenarkan sebagai orang yang tidak layak, tetapi kita mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibenarkan. Itu satu tahap. Kemudian menyusul tahap berikutnya, yaitu tahap sanctification, yaitu tahap pengudusan. Kita dikuduskan dalam kehidupan kita. Nah, disinilah di dalam tahap kedua ini, kita yang dimaksud mengerjakan keselamatan. Dalam kehidupan kita itu, kita tidak diam-diam saja, tidak secara pasif. Kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terus kita, ya udah kalau begitu kita enak-enak aja, kan sudah selesai. Ternyata tidak, kita masih harus bekerja keras, ya, bekerja keras karena disebutkan dengan takut dan gentar. Gentar ini sebenarnya maksudnya gemetar, ya, maksudnya, karena kalau menurut bahasa Greek-nya itu ditulisnya tromos. Tromos itu tremor. Jadi sedemikian seriusnya mengerjakan keselamatan sampai gemetaran begitu. Saking seriusnya begitu. Jadi itu menggambarkan seperti apa kita itu harus menjalani kehidupan sesudah kita nerima Tuhan dan Juru Selamat, ya, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu masih ada suatu PR, pekerjaan rumah yang kita harus kerjakan. Dan itu mengerjakannya memang dengan cukup berat, ya. Tetapi harus kita kerjakan untuk masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap glorification, yaitu tahap dimuliakan. Kalau kita selesai itu semua, maka tahap berikutnya adalah kita akan dimuliakan. Ya, mudah-mudahan apa yang dimaksud di sini bisa jelas, ya. Saya rasa kata-kata saya cukup sederhana untuk menggambarkan ini semua, ya. Karena memang saya tidak bisa berkata-kata lebih dari yang sederhana. Jadi ya bisanya kata-kata sederhana itu saja.
Ya, takut kepada Elohim itu kita bisa melihat ada beberapa aspek ya, ada beberapa sudut pandang mengenai takut kepada Elohim itu. Kita misalnya bisa melihat pesan Mose di Ulangan pasal 8 ayat 6. Ya, Mose berpesan, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Adonai Elohimmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut kepada Dia. Nah, di sini lagi kita melihat bahwa takut ini suatu tambahan ya, ditambahkan, dibubuhkan gitu. Jadi pesannya di sebelah awal tuh hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, kita turuti itu, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Terus ditambahin lagi dengan takut kepada Dia. Ada tambahan seperti itu ya. Kita perlu mengetahui bahwa sepertinya ada satu tingkatan yang kita harus capai ya. Ya, kita udah patuh, kita udah menurut, kita udah setia, tapi sepertinya kita sudah takut kepada Elohim apa belum? Takut yang positif seperti yang tadi dijelaskan. Kelihatannya perlu direnungkan yang seperti itu. Kita mau ambil contoh yang lain lagi, kita melihat Nuh ya, melihat Noah ya. Melihat Noah disebutkan dalam Ibrani pasal 11 ayat 7, karena iman maka Noah dengan petunjuk Adonai tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi ayat ini kan menjadi menarik oleh karena instruksi dari Adonai kepada Noah itu instruksi yang luar biasa ya. Luar biasa karena aneh sekali. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tetapi Nuh harus membuat bahtera. Bahteranya sangat besar dan dibuatnya di atas gunung. Jadi kalau secara akal sehat itu sangat tidak masuk akal ya. Jadi tapi Nuh melakukannya dan dia tetap selesaikan semuanya itu. Kalau di dalam Alkitab yang bahasa Inggris ada satu perkataan yang membuat ayat ini menjadi lebih bagus ya. Karena di situ disebutkan bahwa Noah itu moved with fear. Jadi Noah digerakkan oleh takut pada Elohim. Jadi dia bahwa dia itu seorang yang orang penurut kepada Elohim, itu kita sudah tahu. Tetapi masih perlu juga digerakkan takut pada Elohim untuk melaksanakan itu semua. Di bahasa Indonesia itu perkataan itu tidak ada. Tapi kalau kita cek yang bahasa Inggris, itu ternyata ada tambahan bahwa Noah itu move with fear, digerakkan oleh rasa takut kepada Elohim, maka dia laksanakan itu semua. Jadi kita perlu mengejar sampai kepada taraf yang seperti itu ya. Takut kepada Elohim itu akan memberi kekuatan, dorongan untuk melaksanakan firman ya. Kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita mau ambil contoh dari Ibrani pasal 2 ayat 15 ya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah pakaian panas, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan,
maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kita mau melihat di sini bahwa mula-mula ada iman. Ya. Iman menghasilkan takut pada Tuhan, dan takut pada Tuhan itu mendorong kepada suatu perbuatan. Jadi kalau dalam contoh yang barusan diambil dari ayat Ibrani ini, kita tidak cukup, sepertinya ya tidak cukup mendoakan seorang yang membutuhkan pertolongan itu, ya. Jadi mesti ada sesuatu perbuatan sebagai tambahannya, ya. Jadi ada seseorang yang memerlukan pertolongan, kelihatannya ayat ini mengatakan bahwa perlu ada perbuatan. Karena kalau tanpa perbuatan itu dikatakannya apakah ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Itu kata-kata yang ada dalam kitab. Sebetulnya bukan Ibrani, mungkin ya saya salah menyebutkan, itu dari Yakobus, ya. Yakobus. Iya, kitab Yakobus, ya. Betul, Yakobus kalau nah, Yakobus, ya. Itu yang ada di situ. Nah, kemudian kita juga mau melihat ada pesan Yitro kepada Mose. Yitro itu mertuanya Mose. Dia memberi pesan kepada Mose untuk memilih orang-orang yang akan ditunjuk menjadi pemimpin kelompok, ya. Itu ada di Keluaran 18 ayat 21. Kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut kepada Elohim, orang-orang yang dapat dipercaya, yang benci kepada pengejaran suap, tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin. Nah, jadi ini satu petunjuk juga bahwa kalau kita mendapat tugas sebagai pimpinan di tempat kerja pemerintah maupun swasta, kita perlu mempunyai takut kepada Elohim, ya. Bahwa kita akan bekerja dengan baik itu tentu akan kita lakukan, tetapi satu hal lagi yaitu perlu disertai dengan takut kepada Elohim. Jadi kita sekarang mau melihat yang berikutnya lagi, yaitu kita sudah selesai dengan masalah takut, kita mau memperhatikan lagi yang berikutnya, yaitu dari pasal 4, ya. Dari pasal 4, Mose merasa ragu, mana mungkin orang-orang Israel itu akan percaya begitu saja bahwa Mose sudah mendapat penampakan dan mendapat pesan dari Adonai Elohim. Kata Mose, mereka tidak akan percaya. Lalu Tuhan memberi mujizat, tongkat gembala di tangan Mose dilemparkan ke tanah dan menjadi ular. Nah, di situ menjadi menarik kalau kita tanya, kenapa kok ular gitu. Jadi kita perlu memperhatikan bahwa tongkat menjadi ular itu terjadi 2 kali, ya, 2 episode. Episode yang pertama di tanah Midian ketika Mose pertama kali jumpa dengan Elohim dan mendapat instruksi. Yang kedua terjadi di Mesir, di istana Firaun, ya. Dan ini yang kita perhatikan adalah yang pertama. Karena kita masih di parasya yang sekarang ini, ya. Itu nanti di parasya yang berikutnya. Jadi tongkat menjadi ular, ada yang mempertanyakan kenapa
ular. Ada seorang rabi yang menjelaskan, rabinya namanya Pinchas Winston. Dia menjelaskan atau memberi tafsir bahwa Mose itu mengeluh kepada Adonai bahwa orang-orang Ibrani itu tidak usahlah dibebaskan karena ada 2 orang di sana, yaitu Dasan dan Aviram. Mereka itulah yang melapor ke Firaun bahwa Mose telah membunuh seseorang Mesir yang memukul budak Ibrani, dan Mose terpaksa melarikan diri ke tanah Midian. Ya, jadi rupanya si Mose masih merasa dendam sama si pelapor itu. Pelapornya katanya ada 2 orang, Dasan dan Aviram. Jadi maka Mose berpendapat seperti itu. Nah, tapi Rabbi Winston tersebut mengutip Rasi yang menjelaskan bahwa Mose itu telah melakukan lason hara terhadap orang Ibrani dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan percaya. Itu dinilai sebagai suatu lason hara. Dan itu disetarakan dengan perbuatan ular di Taman Eden. Ya, kita ingat bahwa di Taman Eden itu kalau kita perhatiin, ularnya juga melakukan lason hara terhadap Elohim. Dia memutarbalikkan perkataan Elohim, ya. Kejadian pasal 3 ayat 1, ular itu berkata pada perempuan itu, tentulah Elohim berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, ini kan pemutarbalikan, ya. Kemudian di ayat 4, tetapi ular itu kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi kalau kita dalam urusan-urusan sehari-hari, kita juga suka mutar-balik omongan seperti ini. Kita itu sepertinya disetarakan dengan ular yang ada di sana itu. Jadi ya hati-hatilah kita dengan omongan-omongan kita. Nanti kita diklasifikasi seperti ular yang di sana itu. Ya kan gimana darinya? Ya kita perhatikan juga bahwa pada saat itu Torah itu belum diturunkan. Namun di sini tersirat betapa Adonai tidak menghendaki, tidak berkenan kepada lason hara. Nah, jadi kita perlu sangat berhati-hati dalam hal ini. Dan kita juga menjadi tersadar bahwa dosa yang pertama itu ternyata adalah dosa yang terkait dengan lason hara. Itu dosa yang pertama itu, yaitu lason hara. Demikianlah itu mengenai ular, ya. Mengenai ular sudah di situ. Berikutnya kita mau melihat tentang Mose yang berat mulut dan berat lidah. Berat mulut dan berat lidah. Jadi tertulis di situ pasal 4 ayat 10, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Nah, terhadap ayat ini pada umumnya dianggap Mose itu gagap. Gagap itu sebenarnya artinya adalah seseorang mampu bicara, ya. Tetapi apa yang akan diucapkannya tidak kunjung keluar. Jadi kalau mau mengatakan saya, dia akan saya gitu. Kira-kira seperti itu gagap. Ya, tetapi sebetulnya dia bisa bicara, cuman pada waktu mau mengucapkan jadi enggak keluar begitu ucapannya, mau ngomong saya gitu aja melalui seperti itu gagap, ya.
Tetapi kalau ini Mose sendiri mengatakan berat mulut, berat lidah. Jadi ada sesuatu masalah di mulut dan lidah. Sedangkan kalau orang gagap itu sebenarnya secara jasmani tidak ada apa-apa pada mulutnya maupun pada lidahnya. Itu tidak ada masalah di situ. Kita mulai memperhatikan di situ ya. Nah, jadi ada tulisan yang mengatakan bahwa Mose itu adalah cacat bicara. Cacat bicara, speech defect. Bahasa Inggrisnya speech defect. Artinya ucapannya tidak jelas. Ucapannya tidak jelas ya. Beda sama gagap tadi. Gagap itu ketika akhirnya dia berhasil ngomong, omongannya jelas. Tapi sebelum mencapai omongan itu dia yang terhambat karena enggak nyampe-nyampe itu kepada bicaranya itu. Jadi diduga bahwa memang ada sesuatu kelainan di sekitar mulutnya itu sehingga pembentukan suaranya tidak normal. Contohnya seperti pada orang sumbing ya. Orang sumbing itu seringkali yang terbelah bukan hanya bibirnya saja, tetapi sebelah dalamnya di bagian rahang itu juga tidak sempurna sehingga akibatnya waktu bicara menjadi tidak jelas. Ya, bisa terjadi yang seperti itu. Nah, ada satu bacaan tentang hal ini yaitu di Midrash Shemot Rabbah pasal 1 ayat 31. Diceritakan di situ Mose pada waktu usianya sekitar pra-remaja ya, jadi masih sangat muda, masih ya mungkin di bawah 10 tahun atau di sekitar itu, Mose pernah terjadi kedapatan menjatuhkan mahkota emasnya Firaun. Jadi kita kan tahu bahwa Mose itu diterima ya, diambil dan hidup di dalam istana Firaun ya. Nah, jadi di situ dia bebas seperti pangerannya Firaun ya begitu. Dengan segala kenakalan anak-anak begitu, suatu saat dia menjatuhkan mahkota emas Firaun. Nah, tentu saja Firaunnya itu marah dan dia perintahkan Mose itu dites. Dilakukan tes. Caranya ngetes yaitu pada sebuah piring diletakkan sepotong emas dan sepotong arang yang membara. Jadi arang yang dalam keadaan membara diletakkan di atas satu piring dan Mose disuruh memilih. Di situ Firaun ingin tahu Mose itu pilih yang mana. Kalau dia memilih yang emas, berarti Mose mengerti nilai emas dan karena itu harus dihukum mati. Nah, ketika disodorkan kepada Mose, terjadilah Mose itu memang tangannya bergerak mau memilih yang emas. Tetapi tiba-tiba ada malaikat yang mendorong tangan itu sehingga Mose mengambil yang arang yang membara itu, diambil terus langsung dimasukkan ke mulutnya. Menurut Midrash seperti itu. Akibatnya mulutnya itu bercacat. Jadi yaitu menurut pemikiran Firaun dia mengadakan tes seperti itu. Kalau Mose memilih emas itu berarti dia harus dihukum mati. Kalau dia memilih arang yang membara itu dia bebas, tidak usah dihukum mati. Berarti dia memang tidak mengerti, tidak bisa membedakan mana yang lebih bernilai begitu. Jadi dengan jalan pemikiran Firaun seperti itu, maka Mose dihadapkan kepada tes seperti itu. Tetapi ada malaikat yang mencegah dia memilih emas, karena kalau dia pilih emas ya udah dah, tidak ada riwayatnya lagi kali. Sehingga terjadilah seperti itu, tetapi dengan akibat mulutnya, lidahnya menjadi cacat, dan oleh karena itu dia mengatakan berat mulut, berat lidah.
Ini cerita seperti ini saya ambil dari seorang yang namanya John J. Parson. Itu diambil dari HebrewForChristian.com. Diambil dari situ ada cerita penjelasan seperti ini, ya. Nah, jadi ketika kita perhatikan lebih lanjut, Mose kan memang mengatakan begitu, berat mulut. Berat mulut itu bahasa Ibraninya kefat peh, ya. Kefat peh, dan berat lidah kefat lason. Nah, ini benar-benar menunjukkan bahwa ada masalah pada mulut dan lidahnya. Nah, sedangkan pada orang yang gagap, orang kalau gagap, mulut dan lidahnya itu baik-baik saja. Tidak ada masalah, ya. Karena orang yang gagap itu masalahnya lebih kepada masalah psikis, bukan kepada masalah jasmani, begitu. Secara psikis dia merasa gugup atau bagaimana sehingga tidak kunjung bisa mengucapkan kata-kata yang dia inginkan. Ya, sekarang sudah di bagian penutup. Firaun itu akhirnya kan mempersulit, ya, memperberat kerjaan orang Israel. Mereka harus mengadakan sendiri jerami. Jerami untuk membuat bata, ya. Dalam perbudakan orang-orang Ibrani itu, budak-budak Ibrani itu harus memproduksi bata. Dan jumlah bata yang harus dihasilkan jumlahnya tertentu. Tentu jumlahnya besar sekali, ya. Nah, dalam keadaan seperti itu diadakan peraturan baru yang memperberat kerjanya budak Ibrani ini. Mereka harus mengadakan sendiri jerami. Itu jerami sebagai bahan untuk membuat bata itu sendiri, ya. Jadi tanah liat dicampur sama jerami untuk membuat bata itu. Nah, disitulah Mose menghadap kepada Adonai. Katanya, Tuhan, mengapa engkau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Jadi memang demikianlah, ya, yang selalu terjadi, yang kita rasakan dalam kehidupan kita sekarang ini. Kalau kita sedang melaksanakan sesuatu pekerjaan sesuai kehendak Tuhan, maka sering terjadi situasi menjadi bertambah berat, ya. Sesuatu ada aja yang terjadi yang membuat berat situasi, ya. Maka pada saat itu Tuhan memberi jawab kepada Mose, sekarang kau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Yaitu jawaban dari Adonai untuk menguatkan Mose, ya. Jadi di sini kita dapat pelajaran bahwa kita janganlah menjadi putus asa selama kita berada di jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Kita perlu selalu ingat pada ayat-ayat firman yang akan menguatkan kita. Ada satu ayat yang kita sering ucapkan pada waktu RF Syabat, ya. Mazmur 121 ayat 1-2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Adonai yang menjadikan langit dan bumi. Jadi disitulah kita perlu sebanyak mungkin mengenal, menghafal firman-firman Tuhan, ayat-ayat itu, karena pada suatu saat itu bisa diperlukan untuk sesuatu hiburan buat kita yang menguatkan kita. Demikian pula kita bisa temukan
pesan Rabi Shaul ya. Di Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Firman Tuhan sudah kami kabarkan. Kiranya Tuhan berkati jemaat-Mu di tempat ini, supaya mereka boleh dalam kehidupannya sehari-hari boleh selalu ingat kepada firman Tuhan yang mereka sudah kenal selama ini. Pimpin hidup mereka, hidup jemaat Tuhan, Tuhan pimpin, supaya mereka boleh selalu setia dan patuh pada semua perintah yang Tuhan sudah tetapkan. Terima kasih Tuhan sudah memimpin pembicaraan kami dari awal sampai akhir. Kami bersyukur oleh karena kami penuh dengan segala kekurangan dan kelemahan, kiranya Tuhan sendiri yang menyempurnakannya. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada Pak Ben. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah dengar firman Tuhan disampaikan oleh Penatua Dr. Iskandar. Ya, jadi ada tadi sudah dijelaskan bagian-bagian dalam parasha ini. Dan saya tertarik kepada satu hal ya yang memang ini harus tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Iskandar, itu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini penting, itu selalu mesti menjadi bagian dari kehidupan kita. Takut akan Tuhan itu pakai yirat Hashem ya. Jadi takut akan Tuhan, yirat Hashem itu adalah kekaguman, takjub dan taat. Jadi karena kita kagum, taat pada Tuhan, lalu kita mentaati perintah-perintahnya. Jadi takut akan Tuhan justru ingin mendekati Tuhan, bukan lari dari Tuhan. Takut akan Tuhan di sini adalah yirat Hashem, itu berbeda dengan orang yang melihat musuh ya. Kalau musuh itu orang ngeri lalu dia pergi, itu disebut pahat. Jadi kita memang perlu selalu mengagumi firman Tuhan dan mau lebih dekat kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menikmati takut akan Tuhan? Kita menaati perintah Tuhan. Dan kemudian di sini ayat ini yang tadi saya ulangi lagi, sebetulnya tadi sudah juga disampaikan, yaitu Tuhan memberkati dua bidan tadi. Ya, saudara lihat di pasal 1 ayat 21. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Elohim, maka ia membuat mereka berumah tangga ya. Jadi Tuhan memberkati bidan itu, dan mereka mempunyai keluarga dan mempunyai anak-anak, dan mereka itu diberkati. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan memberkati kita. Dan karena itu kita mentaati firman Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dan karena kita perlu mentaati firman Tuhan, karena itu penting sekali untuk belajar firman Tuhan. Setiap kali ibadah kita belajar firman Tuhan. Ada puji-pujian, ada doa, tapi juga kita harus belajar firman Tuhan. Dari minggu ke minggu kita ditumbuhkan ya, terus berkembang di dalam pemahaman firman Tuhan, dan kita bertumbuh dalam iman, dan dengan demikian kita terbuka untuk segala berkat Tuhan. Amin.